Yo, pacar gua. Oke, ya kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang baru nih. Ini gua juga dapat banget dari thread kalian bahwa ternyata Sony dan juga berbagai macam petisi-petisi para petinggi Marvel juga para fans Marvel ini mereka lagi ingin ada rencana untuk melanjutkan kembali franchise dari Spider-Man setelah dia kemunculan kembali di No Way Home kemarin. Jadi, wah anjir ini ternyata antusias para fans lebih menggat ke Andrew Garfield ya, karena memang juga ceritanya dia di Spider-Man 2 itu sangat menggantung sekali, Pak. Waduh, dan gue sangat suka banget dengan pergerakan para fans itu lebih cepet banget. Wah, gila-gila. Jadi gue mau juga di Spider-Man 3 ini harus lanjut. Nah, kenapa? Mungkin bagi kalian belum bertanya, Bang, Spider-Man versi Andrew Garfield itu gimana tuh? Karena gini, banyak banget dari kalian juga dari kalian yang masih umur 10 tahun, 15 tahun, bahkan masih anak-anak gitu ya. Mereka ini belum menonton filmnya di Spider-Man yang versi Andrew Garfield. Bahkan Tobey Maguire itu masih belum banyak yang nonton generasi zaman sekarang ya. Nah, kita udah generasi lama dari tahun 90-an ini ya. Ini kita udah, oh my god. Makanya banyak banget dari kalian masih belum mengerti tentang Andrew Garfield, Tobey Maguire, Spider-Man ini seperti apa, apakah lebih seru dari Tom Holland. Kalau gue lebih jujur, ya lebih seru memang ceritanya ya, dari originnya lebih seru. Dan juga ya bagus sih, makanya entah kenapa Sony itu lebih menggarapnya ke Spider-Man 3 sih versi Andrew Garfield. Dan makanya kita akan bahasnya kenapa alasan para fans ini ingin Spider-Man 3 ini lebih lanjut lagi. Nah, seperti apa kisahnya, dan gue udah mengumpulkan semua berbagai macam data untuk membuat video ini untuk kalian. Oke, siapa review dari gue? Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai thread baru mengenai Make the Spider-Man 3. Oke, seperti apa review dari gue, langsung kita masuk ke Marvel Universe Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, gue akan bahas mengenai live action show kemarin yang di Blockbuster Museum Surabaya. Jujur aja itu gue udah berbagai macam buat storynya di IG, dan gue nggak sempat nge-vlog karena gue nggak sempat banget untuk melihat live actionnya. Dan jujur ketika ini diperankan oleh IGM Heroes, oke, ini Instagramnya ada di bawah ini kalau kalian ingin tahu event-event apa aja mereka dapatkan. Dan ketika gue melihat show-nya bagus banget, Pak, sumpah bagus banget. Dan gue sempat foto-foto dengan mereka ya pada saat show-nya Batman vs Arkham Knight. Itu jujur aja bagus banget, dan gua nggak nyangka ceritanya itu benar-benar dalam gitu loh. Dan gue sebagai orang yang udah umur 20-an tahun ke atas kan ya, gue lebih kena ke story-nya Batman daripada Spider-Man ya, karena Spider-Man pada saat itu mereka lebih menggayanya ke anak-anak ya, anak-anak 6-10 tahun, lebih dekat dengan anak-anak ya. Tapi kalau untuk Batman ini kan lebih ke arah dewasa. Jadi gue lihat story-nya, apalagi mereka mengeluarkan villain Arkham Knight, dimana Arkham Knight ini tuh benar-benar nggak pernah dimuncul di film, bahkan di berbagai macam manapun. Dan ini hanya muncul di game sama di komik, itu pun sedikit banget kalau si Arkham Knight ini. Makanya gue mau tahu Arkham Knight seperti apa ceritanya. Dan setelah gue melihat show-nya, oh my god, bagus banget, Pak. Dari lightingnya ya kan, terus foggingnya, efek asap-asapnya, foggingnya, sama untuk stuntman-nya ini bagus banget sih. Sama mereka ekspresif, gue suka banget ketika mereka acting tuh, bagus banget sih. Makanya gue suka banget. Makanya banyak dari kalian yang kalau liburan Natal mau kemana sih? Nah, kalau saran gue, kalian langsung aja ke Museum Blockbuster Surabaya dan juga menghadiri eventnya IGM Heroes, ada di link di bawah ini, karena itu bagus banget loh sumpah. Dan gue sebagai pencinta superhero apalagi Marvel DC, oh my god, gila akhirnya hobi gue tuh tersalurkan ke di kota gue, Surabaya. Oke, jadi kalau kalian pingin liburan kemana kayak, kalian langsung aja ke Surabaya, ke Museum Blockbuster Surabaya, karena gue yakin situ berbagai macam event ada, dan live action show-nya pasti akan digelar kembali, Pak. Jadi kalian langsung aja ke Museum Blockbuster Surabaya. Dan ini adalah shoot dimana gue dikasih oleh Museum Blockbuster Surabaya dan IGM Heroes. Ini adalah shoot dari Avengers dimana mereka tuh melakukan time travel. Nah, ini bagus banget sih dari putihnya sama ininya. Ini bagus banget semua gue suka banget dengan shootnya. Maka dari itu thanks banget untuk Museum Blockbuster Surabaya juga IGM Heroes. Dan gue tunggu live action dari kalian lagi, karena show-nya judulnya bagus banget dan gue nggak sia-sia datang ke sana. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas mengenai topik selanjutnya. Nah, topik selanjutnya kita akan bahas mengenai Spider-Man 3, yang dimana Spider-Man 3 ini mereka para fans langsung buat petisi bahwa itu harus lanjut, Pak. Karena ini juga aja banyak banget dari kalian yang lebih kenanya ke Andrew Garfield dan Tobey Maguire, karena yang Andrew Garfield ini ceritanya masih gantung banget, Pak. Masih gantung banget sebenarnya, karena kita yang di Spider-Man 2 kan kalau kalian masih ingat ya, itu kan di
end creditsnya gitu, kalian masih ingat ketika Spider-Man ngelawan si Rhino, dan itu kan kita nggak diperlihatkan langsung bagaimana hasilnya kan, apakah Rhino menang atau Spider-Man menang kita nggak tahu, tapi yang jelas ini benar-benar sangat menggantung sekali Pak. Makanya gue pengen tahu hasilnya gimana, seperti apa sih, karena di Spider-Man itu katanya konsep-konsep mereka ini sudah mengeluarkan Sinister Six ini ya. Kalau kalian masih bertanya, Bang, kalau di No Way Home kan udah Sinister Six, kenapa mereka mengeluarkan The Sinister Six kan? Di No Way Home itu bukan Sinister Six. Mereka mungkin cuma kumpul-kumpul doang, itu sehingga itu dianggapnya sebagai event Sinister Six, tapi sebenarnya bukan. Jadi yang di No Way Home kemarin itu literally cuma 5 villain doang, oke? Dan itu bukan Sinister Six. Karena kalau apa? Kalau bagi kalian belum tahu ya, bagi kalian belum baca komiknya, Sinister Six ini adalah sebuah perkumpulan para villain-villain Spider-Man yang dikumpulkan oleh si Dr. Octopus, oke? Doc Ock. Jadi pemimpinnya si Sinister Six ini adalah si Doc Ock. Jadi Doc Ock memang jahat dan juga benar-benar dia tuh punya perasaan pribadi kepada Spider-Man. Jadi seperti itu, makanya di sini ini bukan Sinister Six, karena Doc Ock ini sebenarnya dia tuh bukan orang jahat kan ya. Dia kan orang baik sebenarnya. Cuma dikendalikan oleh tentakelnya dia yang chipnya di belakangnya udah rusak. Jadi seperti itu, makanya gua melihat sini ini bukan Sinister Six sih, cuman feeling cuma nyasar ke universe lain, diselamatkan, cuman itu doang. Sebagai fan service doang. Jadi ini No Way Home tuh adalah film reunian para aktor-aktor Spider-Man yang terdahulu aja gitu, seperti itu. Makanya oh my god, bagus sih kan, emang ya bagi kita yang udah tumbuh bersama dengan Tobey, kita udah tumbuh bersama dengan Andrew Garfield, itu kerasa banget sih di hati Pak, sumpah. Aduh, bagus banget. Dan katanya di sini fans ini, gue udah cek di Twitter ya, katanya itu udah digelar sebagai The Threat Make the Amazing Spider-Man 3, karena mereka para fans ini sangat menginginkan banget versi Mark Webb untuk menggarap The Amazing Spider-Man 3, karena di Amazing Spider-Man ketiga itu udah jelas banget bahwa film utama kita adalah Oscorp. Harry Osborn sudah memulai serangannya dengan bekerja sama dengan Mr. Fierce. Nah sampai sekarang Mr. Fierce ini kita belum tahu siapa dia sebenarnya. Dan juga Mr. Fierce ini ketika gua cari referensinya di komik ini sedikit banget, dan juga berbagai macam tuh gua nggak nemu sama sekali Pak. Makanya ini Mr. Fierce ini kelihatan ini benar-benar villain yang baru garapan dari Mark Webb sendiri untuk menggarap universe-nya The Amazing Spider-Man. Jadi ini benar-benar baru banget, dan gua pengen tahu sih Mr. Fierce ini apa dan apa kaitannya dengan bapaknya si Peter, karena dari story Spider-Man 1 sampai Spider-Man 2 mereka selalu mengkoneksikannya masalah tersebut dengan masalahnya dengan bapaknya si Peter Parker, juga si Norman Osborn. Katanya dengan konsep The Amazing Spider-Man ketiga ini mereka akan melibatkan Green Goblin baru, yaitu adalah si Green Goblin versi Harry Osborn, si Tony DeHaan, dan juga Green Goblin versi Norman Osborn, si Chris Cooper ini ya. Dan juga kita akan mendapatkan 2 Green Goblin, katanya seperti itu ya. Makanya ini bisa dibilang fan datanya Green Goblin karena dia udah merasa dibohongi oleh Peter Parker karena dia tuh bukan Spider-Man ya. Dan juga ini benar-benar bagus banget dengan konfliknya si Andrew Garfield, karena jujur aja sampai sekarang ini cerita yang paling dark di Spider-Man itu adalah si versinya Andrew Garfield, pacarnya mati dan dia juga benar-benar sedih gitu loh, dan gua dapat brokennya dia tuh dapat di situ. Nah gitu, jadi ini gue mengharapkan banget sih cerita seperti apa untuk si Peter Parker versi Andrew Garfield ini, karena ya dia tuh ceritanya bener-bener aduh gantung banget sih, dan memang itu alasan kenapa mereka itu udah bubar itu karena Kevin Feige melihatnya ini kayaknya universe-nya di Spider-Man itu udah tidak bisa dilanjutkan kembali karena berbagai macam permasalahan dengan si Andrew Garfield-nya, karena dia udah punya masalah dengan Sony, bahkan dia juga punya masalah dengan sutradara yaitu si Mark Webb, sehingga proyeknya tersebut itu terpaksa dibatalkan karena konsep ceritanya itu udah mulai nggak karuan, dan juga Kevin Feige melihat peluangnya tersebut. Makanya Kevin Feige itu sempat mendatangi si Amy Pascal ketika mereka sedang makan di restoran, ketika mereka sebuah janjian untuk mengkolaborasi antara MCU dengan Sony. Jadi benar-benar lisensinya Spider-Man itu udah diambil tepat setelah kegagalan The Amazing Spider-Man ketiga ini. Makanya benar-benar konsepnya udah mulai angus dan Sony udah nggak punya ide apa-apa lagi karena mereka juga nggak punya koneksi dengan MCU. Jadi benar-benar kayak VGT langsung ambil peluangnya dengan mendatangkan si kepentingnya si Sony, yaitu si Amy Pascal ini. Jadi benar-benar itu bisa menyelamatkan lisensinya Spider-Man dengan mendatangkan dia ke Avengers, MCU. Jadi ya gue salut banget dengan KVJ yang bisa mendatangkan peluang tersebut. Tapi ya kita para fans yang untuk melihat si Andrew Garfield ini sangat benar-benar gantung banget karena storynya dia belum berakhir. Kalau kita bandingkan dengan Spider-Man versi Tobey Maguire, itu kan trilogi itu kan udah benar-benar kelar. Dia tuh kelar, Harry Osborn mati, si Peter Parker sama MJ udah hidup bahagia, dan itu kalau itu ditamatin udah nggak apa-apa karena ceritanya benar-benar udah selesai gitu tuh. Tapi kalau di sini tim Spider-Man ini belum selesai sama sekali Pak. Itu loh, makanya karena kita belum diperlihatkan redemptionnya si Peter Parker versi Andrew Garfield bagaimana ketika dia udah melihat kematian si Gwen Stacy, itu nggak pernah dilanjutkan sama sekali Pak. Aduh sayang banget sih, makanya gua pengen banget
story itu harus lanjut Pak, mohon maaf, harus lanjut tuh. Itu nggak bisa diputus-putusin tuh. Makanya ini para fans langsung membuat thread hashtag make The Amazing Spider-Man 3 ya, karena ya kita udah sangat antusias banget ketika Andrew Garfield sudah kembali lagi di No Way Home dengan secara rahasia. Dan setelah dia diwawancari bahwa dia itu selalu menyangka bahwa dia nggak akan keluar, langsung loh muncul. Itu benar-benar kejutan sih, karena marketingnya MCU ini benar-benar bagus banget, karena mereka nggak nge-reveal mereka berdua, si Tobey sama si Andrew ini gak nge-reveal ke trailer yang mereka, sehingga itu bener-bener minim banget spoiler. Dan mereka bener-bener syutingnya di studio, gak di luar tempat yang bener-bener publik. Makanya bener-bener bagus banget sih untuk strategi marketingnya mereka. Dan ya gue harapin sih ceritanya lanjut sih, karena gue juga penasaran. Gue penasaran yang pertama, Harry Osborn-nya lanjut selanjutnya seperti apa, karena kita tahu bahwa Harry Osborn sudah dipenjara. Dan kedua, untuk Oscorp bagaimana, karena Oscorp kan kalau pemimpinnya udah dipenjara, otomatis Oscorp akan bangkrut, company tersebut akan bangkrut. Tapi di sini ini Oscorp kayaknya akan diserahkan kepada si Mr. Fierce ini untuk melancarkan serangan kepada Spider-Man dengan mengeluarkan semua suit pembelian dari Oscorp. Ada tentakelnya si Doc Ock, ada sayapnya Future, ada kostumnya si Rhino, ada berbagai macam kostum-kostum di sana yang belum dieksplor. Sehingga ini benar-benar sangat baru banget Pak. Jadi ini sayang banget tidak dilanjutkan nih. Waduh, makanya gue pengen lihat versi Doc Ock mereka bagaimana, gue pengen lihat versinya Vulture mereka bagaimana. Walaupun ini kita cuma di reveal cuma satu, yaitu si Rhino doang yang kita diperlihatkan, si Alicia Savage ya. Jadi gue pengen tahu si internalnya bagaimana sih, dengan kostum ikonik Spider-Man yang masih klasik. Itu bagus banget sih, karena gini, gue mending untuk kostumnya masih klasik gak masalah menurut gue. Kalau misalkan di Amazing Spider-Man ketiga ini masih dilanjutkan, kalau untuk shootnya gue nggak masalah, karena lebih baik kostumnya nggak usah upgrade tapi ceritanya makin bagus. Nah ini yang gue langsung Spider-Man itu kan nggak perlu upgrade kostum terlalu banyak, karena memang Spider-Man di komik tersebut dia tuh hampir nggak pernah upgrade kostum gitu loh. Makanya karena tahun sekarang yang tahun modern yang kadang mereka tuh selalu menginginkan namanya upgrade kostum, karena biar enak dilihat doang aja oleh para pembaca, oleh para penonton seperti kita. Jadi benar-benar kalau mereka seandainya mau membuat seperti ini ya, lebih baik kostumnya mending itu aja tapi ceritanya lebih bagus Pak. Karena jujur aja gua sangat sayang banget ketika Sony mengkat adegan si MJ di The Amazing Spider-Man 2. Karena sebenarnya ketika kematian si Gwen udah terjadi, scene selanjutnya itu adalah si Peter Parker udah mulai sedih dan dia bertemu dengan wanita idamannya, yaitu si MJ. Mereka berkenalan. Jadi bener-bener itu situ di-cut. Goblok, kesel gua. Aduh, sayang banget sih dengan seperti itu di-cut loh. Padahal si aktris memerankan si MJ ini, si Mary Jane Watson, bukan si Michelle Jones ya, si Mary Jane Watson, dia tuh udah syuting sih tapi di-cut. Bodoh amat lah. Dan seharusnya dia tuh ada di adegan ketika si Rhino menyerang New York. Jadi bener-bener itu di ending dia udah ada dan dia udah berinteraksi dengan Peter Parker versi Andrew Garfield ini. Makanya di sini gue sampai astaga, ya ampun, sayang banget sih. Gue ngerti banget perasaan si aktrisnya ketika dia tuh udah capek-capek syuting terus adegan di-cut. Bodoh amat lah. Waduh, sayang banget sih. Makanya Sony kemungkinan seperti itu, karena ya pada saat itu mereka idenya masih belum terjun ke dalam, mereka langsung mengeluarkan namanya The Sinister Six seperti itu. Makanya gue pengen tahu hasilnya seperti apa. Dan ya ini mungkin adalah bener-bener event Sinister Six, karena ini bener-bener gak ada berpacu ke multiverse, gak ada. Dan ini bener-bener pure universe Spider-Man yang bener-bener pure, dan gak ada sangkut pautnya dengan varian, gak ada sangkut pautnya dengan berbagai macam multiverse, gak ada sangkut pautnya dengan multiverse of madness, gak ada. Jadi bener-bener ini bener-bener universe Spider-Man baru ya, seperti itu. Makanya gue pengen tahu sih, kalau mereka seandainya Sony dan juga MCU mereka punya ide untuk melanjutkan kembali franchise-nya si Andrew Garfield. Makanya sampai sekarang ya, jujur aja kalau kalian tanya menurut Bang gimana dia Tobey sama Andrew lebih suka mana? Nah, kalau gua secara pribadi gue lebih suka Peter Parker-nya versi si Andrew Garfield. Karena apa? Karena gua ngelihat dia tuh scientificnya lebih dapat. Dia sebagai seorang saintisnya dapat, karena kita udah dapat scene di mana dia tuh belajar dengan Dr. Connors di The Amazing Spider-Man yang pertama. Ketika dia tuh belajar tentang kimia, dia juga belajar banget biologi, dan juga berbagai macam hal-hal perikimiannya yang lainnya. Gue lebih suka Peter Parker versi Andrew Garfield karena saintisnya mulai keluar. Peter Parker kan seorang saintis juga, makanya ya gue lebih dapat feel dia tuh sebagai saintis itu benar-benar di versi Andrew Garfield. Kalau versi Tobey ini benar Peter Parker bisa dibilang Peter Parker benar-benar sangat-sangat culun, tapi struggle-nya lebih kerasa Pak. Makanya kalau gue sih lebih dapat si Andrew Garfield juga aja, karena
Itu adalah story Spider-Man yang sangat-sangat kelam yang pernah gua ngeliat, Pak. Semuanya kelam, Pak. Kalau si Tobey itu masih ada fun-funnya dikit lah ya, walaupun ada berbagai macam struggle yang bisa kita lihat. Tapi si versi Andrew Garfield ini lebih merujuk ke era-era tahun 2010-an sampai 2020-an ke atas lah ya, seperti itu. Makanya gua ngerasanya lebih seperti itu dan juga nggak alay ceritanya. Nah, itu yang gua suka banget sini. Gua mengharapkan banget kalau seandainya Mark Webb punya rencana ke situ sebagai sutradara untuk meneruskan universe-nya di Amazing Spider-Man yang ketiga ini, gua mengharapkan banget sih, karena kita sampai sekarang belum tahu si Mr. Fierce ini siapa, yang cuma muncul bayangannya doang. Dan kedua, asal usul orang tua si Peter Parker bagaimana. Katanya kalau gua lihat di DLC-nya di Amazing Spider-Man 2 itu bapaknya Peter Parker masih hidup ya. Si Richard Parker masih hidup dan dia tuh dicari-cari Oscorp karena dia tuh udah mencuri penelitian laba-laba genetik yang udah memakan tubuhnya si Peter Parker, sehingga dia berubah menjadi Spider-Man seperti itu. Makanya ini menjadi penjelasan kenapa Peter Parker menjadi Spider-Man, karena laba-labanya hasil eksperimen dari si Richard Parker, bapaknya sendiri. Nah, jadi semua itu jelaskan orang tua Peter itu siapa. Aunt May dengan Paman Ben tuh ada perannya juga. Makanya gue lebih suka komplitnya si The Amazing Spider-Man karena benar-benar semua itu jelaskan orang tua Peter siapa, terus Aunt May dan juga Uncle Ben ini mereka tuh berperan sebagai apa di sini. Bagus. Semua dijelaskan gitu loh. Makanya ya sayang banget di cancel loh. Makanya makanya gue mengharap banget kalau Sony punya harapan seperti itu, gue pasti dukung sih. Gue pasti dukung mati-matian tuh anjir. Dan juga gue harapkan juga Sony kalau mereka punya inisiatif untuk membuat kembali Spider-Man versi Tobey Maguire, aduh itu makin lebih bagus Pak. Karena ya gue pengen tahu Spider-Man versi tuanya, karena kan si Tobey kan udah tua kan ya. Dia udah umur 40-an ke atas, udah 50-an kayaknya sekarang ya. Jadi gue pengen tahu versi dia seperti apa sih, seperti itu. Makanya sayang banget si versi Tobey ini nggak dilanjutin kembali ya, karena ya itu ada masalah Pak di balik layar. Karena si Sam Raimi dia tuh ngeliat Spider-Man ketiga ini profitnya sangat sedikit, karena benar-benar ceritanya itu lebih jelek daripada Spider-Man yang kedua. Karena itu namanya sequel kan harusnya lebih bagus kan ya, tapi kalau di sini kan kayak lebih rendah dari Spider-Man yang kedua. Makanya ya ratingnya anjlok karena Sony itu menginginkan adanya si Venom. Sementara si Sam Raimi ini sebagai sutradaranya, dia ingin villain itu cuma si Sandman doang. Venom tidak ada masuk ke situ. Jadi benar-benar si Sam Raimi itu benar-benar ditekan banget sama Sony untuk membuat si Venom ini menjadi lebih ada untuk menciptakan The Black Suit Spider-Man, si symbiote suitnya. Makanya aduh sayang banget sih itu langsung ya memang gagal filmnya. Jadi tapi menurut gua Spider-Man ketiga bagus-bagus aja kok, meskipun ada Sandman, meskipun ada Venom nggak masalah. Bahkan kalau ada Venom itu lebih bagus buat ceritanya Pak, karena kita bisa melihat sisi gelapnya si Peter Parker bagaimana ketika dia itu udah dirasuki oleh symbiote ini ya, seperti itu. Makanya ya elah sayang banget sih dia tuh nggak diperlihatkan lagi sih. Itu aja mengenai video kali ini guys, mengenai argumen gua mengenai The Amazing Spider-Man ketiga yang bisa dibilang udah maju ya, karena ini udah berbagai macam thread dari Twitter. Dan semoga saja Marvel dan juga Sony, bahkan Amy Pascal dan juga Kevin Feige pun bisa berunding kembali dan mereka bisa mengajukan kembali untuk story The Amazing Spider-Man ketiga ini, karena kita akan mendapatkan dua film Spider-Man yang berbeda dari universe lain. Yang pertama versi Tom Holland versi MCU, yang kedua kita akan mendapatkan Spider-Man versi Sony kembali. Nah, jadi benar-benar kita punya dua Spider-Man yang benar-benar masih berjalan tapi beda universe karena mereka beda studio. Nah, jadi gua mau terus bahasnya sih. Itu aja mengenai video kali ini mengenai The Amazing Spider-Man ketiga. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik tapi bukan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke? Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!